Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu ya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Sebentar nih. Wabil khusus segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 dan pimpinan Majelis Tabligh Muhammadiyah Bekasi Timur 1 yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya ngecek WA, siapa tahu diangkat jadi menteri. Guyon. Nggih guyon. Bercanda. Ya wis. Ben gak ngantuk. Tapi terlepas apapun yang terjadi, kita doakan semoga negara kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Amin Allahumma amin ya Allah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Quran, karena ini kajian tafsir, kita mulai berangkat dari Al-Qurannya dulu aja. Di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar itu surah ke-39. Ayatnya sebentar nggih. Ayat 73 nih. Allah berfirman, surah ke-39 ayat 73. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi ada rombongan-rombongan. Jadi masuk surga nanti pakai rombongan-rombongan. Kenapa kok pakai rombongan? Karena orang di dunia senang bikin rombongan. Makanya komunitas-komunitas itu banyak nggih. Komunitas ini, komunitas itu.
Nah, tapi harus dipastikan bahwa itu dalam kebaikan yang Allah ridhoi, supaya nanti rombongan kita menginduk pada rombongan yang pokok, yaitu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ini majelis taklim begini. Nah, ini kita berorganisasi, kita berjuang dalam satu wadah perjuangan dakwah, kita kita ngaji begini nih. Ini harapannya mudah-mudahan rombongan kita nyambung sama rombongan puncaknya, yaitu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rombongan goes saya enggak tahu ya nyampe ke Rasulullah apa enggak ya. Nah, kalau majelis taklim kan insya Allah nyambung, karena dulu di masa Rasulullah sudah ada majelis taklim, majelis ilmu itu sudah ada. Jadi gerakan-gerakan dakwah itu sudah ada. Makanya kita berharap dengan kita bergabung dalam satu gerakan dakwah, dalam satu pengajian kayak gini, harapan kita majelis kita ini nyambung ke majelis puncaknya, itu majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita. Bukan berarti nggak boleh punya komunitas pingpong, punya komunitas tenis, punya goes, monggo, selama mubah enggak apa-apa. Cuma saya nggak tahu itu nyambung apa enggak gitu maksud saya itu. Ya nyambung aja kalau disertai dengan kegiatan yang positif, nggih. Kegiatan-kegiatan sosial misalnya, apalagi ada unsur dakwahnya juga bisa saja. Lanjut. Nah, jadi digiring secara berombongan. Nah, makanya kita ini tidak boleh sok-sokan, enggak, aku masuk surga sendiri. Pertanyaannya punya ongkos berapa mau masuk surga sendiri? Jadi kalau nggak kuat bayar surga mending bareng-bareng, nggih. Nah, bareng-bareng. Nah, memang secara umum begini memang. Walaupun nanti memang ada beberapa orang yang masuk surga itu sebagai perutusan wafdan, sebagai tamu kehormatan itu ada. Ya, tapi umumnya ya sebagai rombongan gila. Karena nanti gini, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan nanti di mahsyar itu ada banyak panji-panji. Ya, ada panjinya Fir'aun ada, panjinya Namrud ada, panjinya Qarun ya ada. Panjinya Abu Jahal, Abu Lahab ada. Panjinya Iblis juga ada. Tapi ada juga panji besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita dalam satu panji dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yaitu surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian kekal di dalamnya. Jadi ayat ini saya ulang menjelaskan bahwa nanti masuk surga itu orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongannya. Makanya pandai-pandailah memilih rombongan di dunia ini, supaya nanti rombongan kita, saya ulang, nyambung sampai ke rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau kita berangkat dari ayat ini, ada potensi kita ini insya Allah dan semoga ya bisa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pastinya surga kita fasilitasnya tidak semewah Rasulullah Muhammad SAW, tapi ya dekat-dekat dengan Nabi kan ya lumayan lah. Itu seperti itu. Ya bukan lumayan, luar biasa ada itu. Makanya ini kita akan bahas ya kiat-kiat merujuk pada informasi yang Nabi ajarkan kepada kita, kiat-kiat agar kita ini insya Allah dan semoga bisa membersamai Rasulullah Muhammad SAW nanti di surga. Kan lumayan ya. Bukan lumayan, keberuntungan yang besar. Lumayan mana? Kalau lumayan itu masuk surga kelas ekonomi itu udah lumayan. Izin minum dulu nggih. Ngomong masih panas nih, kasihan ibu yang bikin tadi. Emang nona? Dia mau bojone lah Bu, dia mau bojone Bu. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi saya ulang, ada beberapa informasi dalam dalil yang menunjukkan bahwa insya Allah dan semoga
nanti kita itu bisa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berangkat dari sebuah hadis, dan tentu ini banyak ya. Betul 5 SKS kalau bahas mungkin. Jadi ini paling tidak ini. Satu, kita berangkat dari sebuah hadis Sahih Muslim. Hadisnya apa? Sahih Muslim. Ada beberapa sahabat Nabi, di antaranya sahabat Thauban radhiyallahu an. Nah, beliau ini ada beberapa sahabat, di antaranya sahabat Thauban radhiyallahu an, itu beberapa hari khidmah menuang air wudhu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menuang air wudhu beberapa waktu, terus Nabi bilang kepada yang bersangkutan, kepada beliau, sal, mintalah kamu hadiah. Jadi gini ya, orang yang berkhidmah kepada kita, melayani kita secara sukarela, relawan atau volunteer namanya kalau nggak salah ya. Nah itu walaupun kita tidak ada ikatan akad memberi upah, itu sunnahnya kita hendaklah memberi hadiah. Nopo sunnahnya hendaklah kita memberi hadiah. Ada santri kita atau murid kita khidmah di rumah, bantuin kita lah gampangannya. Terus ketika mereka mau pulang, ditentengin apa gitu loh maksudnya itu. Ya gitu ya. Atau diongkosi naik ojeknya atau apa gitu. Pokoknya istilahnya itu memberi hadiah. Itu akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Nabi ya beda bab itu. Ini khidmah maksudnya. Khidmah. Kalau main terserah ibu, mau ngongkosi juga nggak apa-apa. Nah singkat kata singkat cerita, Nabi bilang ke sahabat ini, sal, mintalah kamu hadiah, bukan upah, karena bukan ijarah, bukan bekerja, tapi khidmah. Terus mumpung yang nyuruh minta hadiah adalah Rasulullah Muhammad SAW, dimanfaatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu an. Kata sahabat Thauban, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta hadiah menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, awa ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La huwa dak, pun boten usah niku mawon katanya. Niku mawon niku luar biasa. Tidak, itu saja ya Rasulullah. Terus Nabi bersabda, kama qala, kata Nabi, a'inni 'alaika bikasratis sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Kata Nabi, bantu saya ya, kata Nabi, supaya kamu nanti bisa bersama dengan saya di surga. Dengan cara memperbanyak sujud, kata Nabi. Karena setiap kali kamu sujud, derajatmu diangkat oleh Allah. Jadi setiap kali kita sholat sujud itu, derajat kita diangkat oleh Allah. Pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Dalam hadis yang sahih dalam kitab Hulyatul Auliya riwayat Abu Nuaim, hadisnya sahih, ada dalam Sahih Fadilah Amal ya. Kalau orang itu sholat, dosa itu taruh di pundak dosa itu. Ketika dia ruku, berjatuhan dosa itu. Ketika dia sujud, lebih berjatuhan lagi itu. Makanya yang tumakninah. Jangan ruku. Wah itu akhirnya nggak jadi jatuh, dosa mau jatuh nggak jadi. Makanya pantas kalau orang sujud itu dosanya berguguran, pahala dihadirkan, derajat diangkat. Semakin sering kita bersujud, semakin tinggi derajat kita. Pertanyaannya gini sebenarnya, surganya Nabi kan pasti tawinggi ya, bukan tinggi, tawinggi, sangat tinggi. Orang Padang nggak paham, saya terjemahkan. Orang Minang nggak paham, saya terjemahkan. Tawinggi itu tinggi banget maksudnya, tinggi banget. Tinggi bana. Ya tinggi apa? Tinggi bana, ya tinggi bana. Iya. Jadi tinggi banget itu, tinggi banget itu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita ngejar tingginya surga Nabi pakai sujud yang dengan kepala kita yang cuma satu ini, kira-kira terkejar apa enggak kira-kira? Rasanya enggak terkejar. Enggak terkejar, betul enggak terkejar. Bahasa Jawanya enggak kemput. Wis kamane. Enggak kemput tur enggak sombut juga. Enggak nyampe.
kalau kita hanya sujud pakai kepala kita yang cuma satu ini, mengingat surga Nabi yang begitu tingginya. Apalagi berbatas usia kita ini ya. 70, 80, 90, artinya kita terbatas usianya. Belum penyakit muales. Muales. Gampangane kita ini kalau ngejar keutamaan itu hanya mengandalkan kepala kita saja, rasanya nggak akan terkejar. Maka kita berusaha melibatkan banyak kepala untuk sujud kepada Allah, yang dengan sujud mereka itu kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Caranya gimana Ustadz? Bantu mereka untuk sujud. Kalau kita membantu mereka untuk sujud, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka yang sujud itu. An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau memberikan pertolongan yang buruk, dia akan memikul dosa yang sama dengan pertolongan tersebut. Hati-hati. Ini namanya pahala jariyah, tapi juga ada dosa jariyah juga, itu hati-hati. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Pun. Caranya gimana Ustadz? Ajari orang sholat, atau kasih orang buku tentang tata cara sholat misalnya, atau bantu masjid supaya orang nyaman beribadah di masjid itu. Entah bantu bayar listriknya, entah bantu bersihin karpetnya, entah bantu bayar airnya, atau apa terserah, apa AC-nya. Sekiranya orang merasa nyaman beribadah di masjid itu, sebuahnya itu orang merasa nyaman beribadah di masjid itu karena kita ikut andil membantu masjid itu, kita akan dapat pahala yang sama dengan sekian banyak kepala yang sujud di masjid itu. Jadi seperti itu. Sebentar nih, saya tak WA istri saya dulu ya. Ini kalau nggak WA istri nanti saya diceramai sama istri nanti. Sebentar, masih lapor. Sebentar ini. Soalnya online saya dipantau oleh Mendagri ini. Bentar. Oh, ada ya Bu ya? Oh ada ya. Ada juga itu model suami kalau ceramah medeni begitu pulang disentak bojone goblok dada ya ada. Nah, saya sudah laporan enggak. Anak saya sedang dijemput di pesantren nyuruh orang. Istri saya belum dapat laporan dari saya karena orangnya baru lapor. Ini sudah nongol di IG saya, berarti kan laporannya mana gitu. Saya dah ya. Ngapunten nggih, ngapunten. Pun baik. Soalnya kalau nggak lapor nanti diceramai Ibu di rumah. Pun lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh sujud. Makanya semakin banyak kepala yang sujud karena kita bantu, berarti kita akan dapat keutamaan yang sama dengan mereka yang sujud itu. Nah, sehingga karenanya kemudian kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka, termasuk keutamaan yang sama, diangkatnya derajat itu. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, monggo ambil bagian, ada masjid, musola, majelis taklim, nyumbang sajadah, karpet, nyumbang sarung, mukena, nopo kan itu kan dipakai orang untuk sujud semua kan. Nah, itu sebanyak itu orang yang sujud karena bantuan kita akan dapat pahala yang sama dan sekian banyak orang yang sujud itu. Ustadz, contohnya kok yang beruang semua. Kalau yang nggak beruang gimana? Yang kalau nggak beruang ya selainnya beruang. Itu seperti itu. Maka sederhananya gini, kalau yang nggak punya uang gampang, kasih tahu yang punya uang. Ngerti nggih? Jadi bagi yang nggak punya uang, kasih tahu yang punya uang. Kalau kita punya anak, nak jangan lupa ya bagian gajimu untuk masjid, untuk musola.
Enggak, misalnya anaknya punya uang misalnya. Misalnya. Yo gampang toh posting informasi di media. Ini Al Hidayah lagi mau ngeramik masjid misalnya, ayo siapa yang mau bantu? Kita kasih tahu. Ya, karena apa? Karena kan mungkin kita nggak bisa bantu langsung, tapi paling nggak kita bisa ngasih tahu orang untuk membantu. Misalnya aja. Gak apa carane lah. Sekarang kan kita dikasih kemudahan oleh Allah itu. Apa dengan WhatsApp, nopo dengan nopo Facebook, IG, X atau Twitter itu, nopo TikTok, nopo terus lanjut dengan itu seperti itu. Sementing kita manfaatkan. Loh, karena media-media itu kalau kita tidak manfaatkan, dimanfaatkan oleh orang untuk kemaksiatan. Tentu yang bisa nggih. Yang nggak bisa nggih mboten usah, nggak bisa. Ya pakai yang lain saja. Yang penting jangan lupa Al-Qur'annya. Nanti sibuk bermedia sosial lupa Qur'annya. Oh, lanjut. Allah. Nah, izin minum lagi nggih, mumpung masih panas. Buatan mumpung masih panas, Bu. Kalau dingin kan rasanya beda. Alhamdulillah. Istri itu bisa seperti kopi, kalau dibiarkan lama-lama dingin. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Oh, ya, sujud. Ya, jadi pertama apa tadi? Bikas rotis sujud. Bantu saya supaya kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan memperbanyak sujud. Ada sebagian ulama yang memahami sujud di sini maksudnya itlaqul juz'i iradatul kull. Menyebut sebagian maksudnya seluruh amalan sunnah maksudnya. Jadi tidak cuma sujud saja. Semua amalan-amalan sunnah yang mengangkat derajat kita itu insya Allah bisa membuat kita bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apa contohnya? Ini duduk di majelis ilmu ini. Jenengan kalau duduk di majelis ilmu derajat diangkat enggak? Al-Mujadilah ayat 11 nggih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat diangkat. Tadi berangkat dari rumah niat mencari ilmu, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Betul ya? Masya Allah. Terus jangan tadi berangkat dari rumah untuk mencari ilmu, masuk dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan masuk surga insyaallah. Semoga amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian apalagi malaikat pada mengepakkan sayapnya tanda menghormati kita sambil memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Plus ikan-ikan di lautan. Dosa dihapus, derajat diangkat. Terus begitu. Makanya datang ke majelis ilmu begini ini bagian dari kiat atau cara kita mudah-mudahan nanti bisa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Apalagi banyak pun. Cari sendirilah. Pokoknya amalan-amalan sunnah di pada sisi mana kita dimaksimalkan oleh Allah, maksimalkan. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, kalau bisa lari. Kalau nggak bisa lari ya jalan. Kalau nggak bisa jalan sambil merangkak sekalipun terus jalan. Jangan sampai berhenti pokoknya. Sambil ngesot sekalipun. Kalau orang Jawa bilang lunyu-lunyu yo penekno. Kanggo mbaso dodot ira. Dodot ira kumitir bedak ing pinggir dondomono julumetono kanggo sebo mengko sore. Mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane ya surao sura ira. Lir ilir. Saya terjemah. Ya. Ini terjemahannya ini. Jadi perjalanan menuju Allah itu kadang ya licin gitu loh. Tapi walaupun licin tetap harus naik. Karena jalan di surah Al-Balad, jalan menuju kepada Allah itu disebut dengan Aqabah. Jadi lagu itu diantaranya menafsirkan surah Al-Balad itu. Aqabah itu kalau jangan buka tafsirnya, diantaranya maknanya kata Imam Al-Qurtubi adalah
jalan yang menanjak, jalan yang naik. Jalan mendaki itu kadang ya ada licin-licinnya toh. Ada jatuh-jatuhnya, ada merosot-merosotnya. Kata lirik lagi tadi itu mbok lunyu-lunyu tetep penekno. Kanggo mbakso dodotiro. Karena itu kaitannya menek blimbing itu kan salat 5 waktu. Itu menghapus dosa-dosa kita karena Nabi mengumpamakan seperti mandi. Gitu. Oh, itu saya terjemahkan ini saya terjemahkan. Mangku TPCM orang mana? Pun di jalan, Pak. Putih? Padang juga. Oh, podo ah. Saya terjemah. Tenang, saya terjemah. Tapi saya terjemah. Tidak usah khawatir. Nah, nanti kalau bulan Ramadan baru muncul lagu itu. Daya teko bera itu. Balik lanjut. Tapi enggak, ini maksud saya gini. Ini betul. Jadi amalan-amalan sunnah itu kalau kita amalkan memang betul-betul akan buat kita itu dimuliakan oleh Allah. Makanya tadi itu pengertian tidak hanya sujud, termasuk hadir majelis ilmu, ngeten nggih? Termasuk ketika kita berbuat kebaikan-kebaikan yang lain yang kita mampu itu maksimalkan sudah. Ya, karena intinya pada pengamalan sunnah Nabi di situ ada pahala yang dihadirkan, ada dosa yang dihapus, ada derajat yang diangkat. Dalilnya mana Ustaz? Ali Imran 31 itu. Ya ayyuhalladzina amanu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dalam ittiba itu ada nilai ampunan, ada nilai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai cinta Allah kepada kita, mohon maaf. Itu diantaranya itu. Bon, lanjut nggih. Allahu Akbar. Di antara amalan yang lain yang menyebabkan kita insyaallah dan semoga bisa membersamai Rasulullah Muhammad SAW adalah bagusnya akhlak. Ini ada sebuah hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, terus At-Tirmidzi juga, Ahmad juga. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bunyi hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Inna min azwajikum, sesungguhnya inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian. Wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat di antara kalian dariku apanya? Majlisan, tempat duduknya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqon, yang paling baik budi pekertinya. Jadi kalau kita berakhlak yang mulia Bu, Pak, insya Allah dan semoga nanti kita bisa membersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu dipuji oleh Allah diantaranya karena akhlaknya yang mulia. Nabi itu dipuji oleh Allah diantaranya karena akhlaknya yang mulia. Allah berfirman di surah Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pastilah engkau wahai Nabi di atas budi pekerti yang agung. Nah, kalau kita berakhlak yang agung, berakhlak yang mulia, berarti kita berusaha mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berusaha ngikuti Nabi, bisa kena dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang berusaha menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Kita berusaha mengikuti Nabi, kita nggak bisa menyamai Nabi, kita mengikuti bisa, tapi karenanya insya Allah dan semoga kita nanti bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak keutamaan akhlak yang mulia ini? Kok sampai insya Allah dan semoga kita bisa membersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertama, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah saya pernah baca sebuah hadis yang berbunyi al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Saya ulang ya. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti, akhlak yang mulia. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita berbuat kebaikan dibingkai dengan akhlak yang mulia, nilainya itu 100 sempurna. Nilainya 100 bahkan A+. Contoh. Ini sering saya contohkan, ada anak yatim misalnya, nggih. Kita panggil, nak, sini. Nah, nih buat kamu ya. Dah sana. Berpahala nggak insya Allah? Berpahala. Tapi standar nilainya nggak sempurna. Kenapa? Nggak pakai akhlak, asal ngasih gitu aja. Tapi nggak menghina juga. Nggak pakai akhlak yang mulia maksudnya, standar aja. Bagus, berpahala. Sempurna? Kayaknya sih enggak. Kenapa? Karena tidak menggunakan akhlak. Karena berakhlak kepada anak yatim itu dengan memuliakannya. Yang kedua beda lagi. Sini. Anaknya siapa? Masya Allah, barakah, pinter ya, semangat ya. Pokoknya, ya tapi ini bahasa basi yang bener ini Bu. Bahasa yang menyemangat. Saya pikir bahasa basi. Iya, kita besarkan hatinya. Ya pokoknya. Tapi nanti dek ya, semangat ya, jangan putus asa ya. Dulu Nabi yatim juga, gitu. Banyak orang, disemangati hatinya. Ini buat kamu ya. Maaf, Bapak belum bisa ngasih banyak, sekedarnya aja. Tapi yang semangat ya, disemangati hatinya itu. Yang model begini ini sempurna. Kenapa? Karena dia masuk memuliakan anak yatim. Karena yang dikecam dalam Quran di antara adalah bala tukrimunal yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu yang dikecam. Berarti kalau kita memuliakan dipuji. Itu nilainya sempurna bisa A+. Apalagi pas dia pulang mau balik, sebentar. Ibu kamu masih muda pada tua. Belum selesai. Maksudnya kalau masih muda tak kasih modal untuk usaha. Itu. Iya, kalau sudah tua disantuni saja. Itu maksudnya Bu, jangan kemana-mana pikirannya. Iya. Di medsos saya nggak berani kemana-mana, dipantau oleh Mendagri medsos saya. Bercanda. Lanjut. Tapi tidak, saya serius, memuliakan tadi saya serius. Nah terus ada yang ketiga. Yang ketiga ini ada anak yatim. Sini lo, yatim lo, nih buat lo. Udah, dasar yatim lo, gitu. Ngasih tapi sambil menghina. Itu nyakiti, masuk dalam ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain dan menyakitinya. Nah, itu menghina, itu alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Padahal dalam Al-Qur'an wa ammal yatima fala taqhar wa ammas-sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan dibentak, orang minta jangan dibentak juga. Nolak tidak apa-apa, maaf, tapi jangan membentak. Kata para ulama, kalau orang minta saja dilarang dibentak, apalagi orang nawarin dagangannya, jangan dibentak. Orang minta saja tidak boleh dibentak oleh Quran, apalagi orang nawarin dagangan. Nolak nggak apa-apa, tapi bentak jangan. Maaf, itu seperti itu. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Kalau mau kasih silahkan, enggak juga enggak apa-apa, monggo terserah. Cuman kadang kalau kita mau beli itu kaget juga dengan harganya. Kok larang tenang nih. Akhirnya niatnya mau ngasih malah enggak jadi kadang. Ya enggak jadi. Yang jadi alhamdulillah monggo terserah. Ya udah enggak jadi beli. Nih buat kamu aja enggak jadi beli. Karena harganya mahal tadi.
Pokoknya intinya terserah, mau ngasih monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting satu, jangan dibentak. Karena itu perintah Quran. Nah, selanjutnya, cuman kalau kita tidak memberi dalam hati, ngomong gini. Ini saya sarankan saja termasuk untuk diri saya sendiri. Kalau misalnya kita mengambil putusan tidak memberi, dalam hati kita ngomong, ya Allah, insya Allah saya mau kasih yang jelas saja. Misalnya bagi Anda dia nggak jelas ya, nah, saya mau ngasih yang jelas saja misalnya. Karena saya beberapa kali ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, ada di daerah Alexindo itu anak berkebutuhan khusus itu minta malam dijemput oleh mobil warna putih bagus. Itu saya lihat sendiri. Saya nggak tahu apakah ada rombongan dalamnya, saya nggak tahu. Ada anak kecil di Harapan Indah itu di THP itu jual balon, sama ada ibu-ibu pakai badut. Itu kalau malam jam 9 ke atas terutama itu lepas kostum badutnya menuju ke sebuah toko. Di situ itu di emperan toko itu sudah ada 3 atau 4 orang laki-laki gagah-gagah nunggu di situ. Nah, saya nggak tahu siapa itu. Itu saya lihat sendiri. Nah, ada anak dikasih cinta silver itu diantar oleh ibunya sambil bawa timba. Gak tahu ibunya atau siapa, atau bisa jadi anak sewaan juga kan itu. Yang si ibu ini nunggu pakai motor yang bagus, sementara anak itu jalan ngemis. Itu saya lihat sendiri, bukan katanya itu. Saya lihat sendiri. Bahkan ada yang minta di Harapan Indah itu pakai kostum SpongeBob sama Shaun the Sheep. Itu saat itu motor saya masih Vario yang 125 itu. Saya lihat motor dia gantian kan, gak dia jalan itu gantian. Itu jagain motor NMAX sudah NMAX. Jadi motor saya masih Vario 125, dia sudah NMAX motornya itu. Itu saya lihat sendiri itu. Dan masih banyak lagi lah yang lain. Makanya kalau jangan mau kasih nggih monggo, yang penting jangan dibentak. Nah, karena itu arahan Quran itu. Dinasihati silakan tapi dibentak jangan. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau Anda tidak ngasih, dalam hati ngomong, ya Allah saya mau niat ngasih yang lain yang jelas-jelas membutuhkan atau yang jelas-jelas lebih patut untuk diberi. Kalau niat tidak ngasih, kalau Anda mau ngasih silahkan. Karena kata para ulama, andaikan pun dia termasuk orang yang tidak pantas diberi, maka Anda adalah orang yang pantas memberi. Kenapa? Karena itu sifat dermawan. Monggo terserah jenengan lah. Yang penting jangan dibentak gitu. Pun ini akhlak namanya. Salat juga sama. Kalau kita menjaga akhlak kepada Allah dalam salat, maka itu nilainya juga sempurna. Ada 3 orang salat di belakang imam, 3 orang. Ini laki-laki kita nih. Di belakang imam 3 orang, soft paling depan berarti kan. Yang pertama karena ini wajib untuk menggugurkan kewajiban. Dia salat, yang penting 1 rukun terpenuhi, Allahu Akbar. Insya Allah berpahala dengan nilai standar lah. Tapi yang satu lagi salat, saya ingin bermunajat kepada Allah. Saya ingin komunikasi dengan Allah. Saya ingin bicara dengan Allah. Sehingga dia khusyuk, dia menikmati salat itu dengan menjaga keikhlasannya, menjaga adabnya. Maka nilainya sempurna, bahkan bisa A+ nanti orang. Yang satu lagi salat karena ada mertua di sampingnya. Allah. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang ketiga ini alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Tapi saya sering bilang di mana-mana, dia masih mau sholat itu tetap lebih baik daripada yang enggak sholat. Orang sholat sambil riya itu masih lebih baik daripada yang tidak sholat. Karena yang riya ini nanti akan dipanggil oleh Allah masih sebagai orang yang sholat, walaupun untuk dimarahi. Iya kan, dimarahi kan dia riya. Tapi dia masih dipanggil oleh Allah sebagai orang yang sholat. Daripada yang enggak sholat akan dipanggil sebagai pendurhaka. Walaupun kita jangan riya. Semoga kita termasuk yang dibuat oleh Allah hati kita ikhlas. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, dan kata para ulama juga, orang itu kalau enggak ada akhlak sulit dekat dengan Allah. Orang kalau enggak ada akhlak sulit dekat dengan Allah, bahkan rawan su'ul khatimah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca dalam fikih sunnah Said Sabiq tentang satu riwayat tentang ada seseorang yang diajari Nabi untuk sujud, meletakkan jidat di tanah. Orang itu mengatakan, halah ngini cukup,
Dia nolak perintah Nabi sambil mengatakan ngines cukup, tanah itu diambil taruh di jidatnya, ngines cukup. Itu kata para sahabat dalam buku itu saya baca, dan saya tidaklah melihat orang itu kecuali yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Karena suul adab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sahih Muslim itu ada tokoh namanya Dzul Khuwaisir. Ini yang secara songong pernah berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau wahai Muhammad." Nabi itu kalau masalah pribadi yang disinggung beliau tidak marah. Tapi kalau institusi kerasulannya yang disinggung, Nabi marah. Karena itu sama dengan nuduh Allah salah ngutus orang. Kata Nabi, kalau engkau tuduh aku tidak adil, terus siapa yang bisa lebih adil dari saya? Siapa yang bisa adil selain saya? Terkait manusia ya, kalau Allah pasti adil. Siapa kata Nabi? Kalau aku yang Nabi dan Rasul dituduh adil, terus yang adil lagi siapa terus? Orang itu pergi, nggak ada permisi-permisinya, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, izin ya Rasulullah saya penggal kepalanya. Nggak usah kata Nabi. Nanti kalau kalian diberi umur panjang akan melihat orang model kayak gini. Orang ini pernah ditanya dalam satu riwayat, apa yang kamu rasakan dalam hatimu? Dia mengatakan tidak ada selain dari saya ini merasa manusia yang paling baik. Jadi orang ini mengangkuh dalam hatinya merasa dirinya paling baik. Kata Nabi gini, ini kalimatnya ada dalam hadis Sahih Muslim itu okamakal. Kalau kamu lihat sholat dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya kata Nabi. Kalau kamu lihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Ini ahli ibadah orangnya, ahli ibadah. Sahabat aja Nabi bilang kayak gitu. Tapi semua itu kata Nabi tidak pernah melampaui kerongkongannya. Hanya main di permukaan, tidak main di dalam batinnya. Mereka telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Khawarij. Kelompok Khawarij ini kalau sekarang istilahnya takfiri itu, yang gampang mengkafirkan sesama muslimnya hanya karena menurut dia pelaku dosa besar. Padahal dalam Islam itu kita tidak boleh gampang mengkafirkan orang lain. Bahwa ketentuan kafir itu ada, iya. Yang merusak keislaman seseorang itu ada ketentuannya. Tapi menyetempel orang kamu sudah kafir keluar dari Islam, itu kita tidak boleh gegabah. Nah, kelompok Khawarij itu seperti itu. Nah, itu gara-gara suul adab kepada Nabi, itu jadinya kayak gitu itu nanti. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bahasanya Nabi, dia sudah keluar dari agama ini seperti busur, anak panah lepas dari busurnya. Walaupun oleh para ulama tidak dipahami kafir, tapi dipahami sebagai sama-sama Islamnya, cuman dolim kepada sesama Islamnya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, termasuk juga saya pernah baca dalam satu riwayat, saya pernah ngaji ya, satu riwayat terkait Madinah yang banjir. Kan saat itu ada orang minta ke Nabi karena lama nggak hujan, minta hujan itu loh. Terus Nabi pas khutbah Jumat minta hujan, akhirnya selama 7 hari, 1 Jumat itu hujan tidak berhenti-berhenti. Itu Madinah sampai banjir. Dalam satu riwayat, Nabi sampai sholat di atas onta itu. Karena banjir. Ada satu orang itu yang ngeyel. Wah, gak nendang sholat di atas onta. Sholat itu langsung di tanah. Dia kelelep banjir itu. Tapi ini menyalahi amal jama'i ini. Menyalahi amal jama'i, gak kompak itu maksudnya. Ini suul adab kepada Nabi itu, suul adab. Kata sebagian riwayat menyebutkan itu akhirnya mati kafir orang seperti itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, justru di Al-Qur'an diceritakan ada orang kafir gara-gara menjaga adab kepada seorang nabi malah masuk Islam akhirnya. Mana ceritanya? Itu tentang tukang sihirnya Fir'aun itu. Tukang sihirnya Fir'aun itu menjaga adab kepada Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Nabi Musa, monggo panjenengan dulu apa kami dulu? Kata Nabi Musa, kalian dulu aja. Karena menjaga adab kepada Nabi Musa, kata para ulama, akhirnya mereka dapat hidayah masuk Islam. Saya bukan peneliti sih, cuman sekian mu'alaf yang saya kenal yang akhirnya masuk Islam dengan sungguh-sungguh ya, itu punya latar belakang akhlak yang tinggi memang mereka. Punya perhatian sosial yang tinggi. Beberapa mu'alaf yang saya kenal yang betul-betul berislam ya maksud saya, itu rata-rata mereka punya latar belakang akhlak yang tinggi mereka.
Makanya orang kalau punya akhlak yang mulia itu gampang dapat hidayah insya Allah. Ini ada kisah nyata, satu lagi kisah nyatanya. Ada seorang, ya sama ceritanya mu'alaf, suaminya masuk Islam, istrinya belum masuk Islam. Kalau dalam Islam kan tidak boleh paksa ya, la ikraha fiddin ya. Nggak, kayak kejadian pada sahabat Hasin ibn Imran, ada sahabat namanya Hasin ya betul. Hasin ini beliau itu sahabat Nabi yang masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, anak dan istrinya belum beliau punya 2 anak yang belum masuk Islam. Dipaksa masuk Islam. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, terus turun ayat itu la ikraha fiddin itu. Jadi kalau memang aslinya bukan Islam, tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau ada anak mau dimurtadkan, jangan pakai ayat la ikraha fiddin. Itu yang di Bandung itu yang ada anaknya Pak Haji katanya dimurtadkan oleh presenter terkenal itu, yang akhirnya kawin itu ya saya nggak sebut merek apa namanya presenternya, yang karena kayak makanan coki itu. Nah ya pokoknya itulah itu. Itu kan katanya si Pak Hajinya ngomong ketika anaknya dimurtadkan, lah ini kan la ikraha fiddin itu pilihan dia. Itu salah menggunakan dalil itu. Jadi kalau anak mau dimurtadkan itu babnya kemungkaran, harus dicegah. Jangan pakai ayat la ikraha fiddin. Nah, sama si bapak ini tadi, istrinya kan belum mau masuk Islam. Dinasehati tidak mau juga. Akhirnya dia minta tolong ke seorang ustadz. Ustadz, tolong nasihati istri saya, semoga dia mau masuk Islam. Ya wes tak coba, kata ustadz itu. Akhirnya beliau datang menemui istrinya bapak tadi. Terus begitu sampai, bapak itu bilang, ustadz tadi bilang, Bu, bisa minta tolong bikinin saya minuman, Bu? Oh ya bisa ustadz, bisa. Dibuatin minuman, terus selesai minum, dia bilang, Bu, masuk Islam yuk gitu. Oh ya ustadz, mau. Akhirnya bersyahadat. Terus kata suaminya, saya ngajak kok nggak bisa, sampean kok gampang. Saya nggak tahu, saya itu dari itu mikir, kata beliau itu, gimana caranya orang supaya masuk Islam. Akhirnya saya ingat itu tadi ikram kepada kaum muslimin kan merupakan akhlak. Orang kalau sudah berakhlak itu biasanya mudah menerima hidayah. Maka saya minta dengan sengaja istri Anda tadi itu bikin minuman buat saya supaya dia ikram ke saya, melayani saya. Supaya kemudian dia itu berakhlak kepada saya sebagai seorang muslim. Dan mudah-mudahan dengan itu dia dapat hidayah. Kok akhirnya dapat hidayah betul. Ini kisah nyata, ada orangnya ini. Itu sang ustaz tadi nggak banyak ngomong, cuman minta tolong suruh bikinin minuman, diajak masuk Islam langsung mau. Karena telah menjaga akhlak tadi itu. Makanya orang yang bisa menjaga akhlak, insya Allah lah tidak akan sul khotimah insya Allah. Tapi kalau tidak bisa menjaga akhlak, budi pekerti yang baik umumnya dengan Allah maupun dengan sesama, itu ngerinya sul khotimah, itu aja ngerinya. Ya. Makanya jaga akhlak yang mulia. Nah, orang yang bagus akhlaknya dalam hadis ini potensial nantinya akan dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ada masih banyaklah hadis-hadis yang lain berkaitan dengan masalah ini, seperti menjadi kafilul yatim itu bukan penyantun ya, tapi yang mengasuh. Seperti Masjid Al Hidayah ini kan punya anak-anak yatim ya, itu seperti itu. Jadi kalau santunan itu nggak masuk. Santunan gini maksudnya, anak yatim diundang ke rumah, dikasih 100.000, itu namanya BLT, bantuan langsung telas, itu terus pulang selesai. Itu namanya santunan. Yang Nabi maksud bukan santunan tapi kafil. Kafil itu yang mau nanggung kehidupan anak yatim. Jadi seperti anak yatimnya di sini ini kan ada donaturnya itu. Nah, donaturnya itu termasuk kafil itu insyaallah. Yatim itu ada 2 model. Yatim dalam pengertian bapaknya meninggal atau orang tuanya masih lengkap, tapi dia diterlantarkan atau tidak diurus oleh orang tuanya. Yatim itu artinya sendiri. Makanya secara hukum kata para ulama, termasuk yatim adalah anak yang orang tuanya masih lengkap tapi dia nggak diurus. Itu termasuk yatim. Yatim secara bahasa, yatim secara bahasa yaitu artinya sendiri artinya. Yatim itu nggak terurus itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, kalau monggo Pak, monggo. Oh ini suaminya ibu yang nanya. Oh ini mantu jenengan, masya Allah, gini. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab Ustaz ya, atas apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi atas kajian pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan infak pada pagi hari ini sudah terkumpul 700.000 rupiah. Lagi infak pada hari ini terkumpul 700.000 rupiah. Jazakallah khairan katsiran atas infak yang diberikan oleh seluruh jamaah pada kajian pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi jawab, satu dari bapak-bapak dan satu dari ibu-ibu. Tadi yang pertama Bapak Haji Hasimi, dipersilakan. Bapak Yasimin, Bapak mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekitar anak yatim. Yeah. Ya, mengasuh anak yatim itu menurut pengalaman dan pengamatan saya memang sulit sekali. Karena biasanya anak yatim itu kan kondisinya tidak dibekali akhlak dari rumah. Orang tuanya nggak ada atau tadi tidak peduli. Dan biasanya juga tidak punya Pak. Namanya yatim juga nggak punya ya, warisan juga. Nah kemudian satu lagi bandel itu. Bandel ya. Nah itu lagi bodoh gitu kan. Nah ini dalam mengasuh ini ya penuh kesabaran mestinya Pak ya, kesabaran. Tapi yang saya tanyakan ini begini Pak, orang sudah sabar sekali menghadapi hal-hal seperti itu, tapi di suatu saat ada sesuatu dari anak yatim itu yang menyebabkan kita itu marah. Nah, karena betul-betul jengkel akhirnya walaupun kita nggak menghendaki Pak, tapi dari pribadi dalam kita ini terus bertindak, misalnya dilarang membentak, ini membentak Pak, atau kadang-kadang juga memberikan rasa cedera dengan memukul atau bagaimana gitu. Jadi yang saya pertanyakan itu bagaimana Pak supaya orang itu bisa sesuai dengan Al-Quran yang kita mencegah untuk tidak marah, larangan untuk membentak anak yatim. Ini yang sering ada itu seperti itu Pak. Dan kadang-kadang juga tidak hanya di hadapan anak-anak yatim, tapi juga di antara pengurus itu ya saling menyalahkan gitu Pak. Iya. Itu yang saya tanyakan itu saja Pak. Jadi bagaimana supaya manajemen pribadi seorang pengasuh anak yatim ini Pak bisa menjamin untuk tidak marah itu loh Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebenarnya yang dimaksud tidak boleh menghardik di situ adalah menghardik dalam arti menzalimi. Kalau dalam arti mendidik tidak apa-apa. Jadi marah itu tidak apa-apa. Yang penting marahnya niatnya mendidik. Nah, kalau mendidik niatnya berarti apa? Ditata, niatnya mendidik. Terus marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Kalaupun menghukum, hukumannya sebatas untuk memberikan efek jerah supaya dia tidak mengulangi lagi. Namanya takzir. Dalam Islam boleh mentakzir itu. Ya justru karena sulit itu Pak, makanya pahalanya gede Pak. Ya, dan dulu ya pakai dal sulid itu. Justru dulu sependek yang saya pahami para sahabat Nabi itu
mengasuh anak-anak yatim itu dibiarkan tinggal bersama orang tuanya sebenarnya. Nah, cuman mereka membiayai kalau perempuan sampai nikah, kalau laki-laki sampai mandiri lah.